Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Mikolwan Simanulang, Prodi PJKR FKIP Universitas Singapura Bangsa dengan NPM 2110631070097. Di sini saya akan menjelaskan tentang artologi anatomi manusia. Sebelum saya jelaskan, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu agar di materi nanti diberi kelancaran. Berdoa mulai. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menyebutkan poin-poin dari artropologi. Yang pertama itu ada pengertian. Yang kedua ada klasifikasi artologi dan persendian. Yang ketiga macam-macam persambungan dan persendian. Yang keempat kemungkinan gerak persendian. Dan yang kelima faktor yang memperkuat persendian. Yang pertama itu ada pengertian artropologi. Artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi, yaitu hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka. Sendi merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian artikulasi. Persendian atau artikulasi adalah hubungan antara tulang-tulangnya membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian artikulasi adalah hubungan antara tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Gerakan antara tulang, yaitu satu dengan tulang yang lainnya pada persendian, diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Gerakan pada persendian dilapisi oleh minyak sendi. Jika minyak sendi pada tulang habis, gerakan pada persendian akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Yang kedua itu ada klasifikasi artologi dan persendian. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih, atau bisa disebut persambungan. Sendi sering disebut juga artikulasi. Tubuh memiliki berbagai macam sendi, mulai dari sendi yang pasif atau bisa disebut tidak dapat bergerak, hingga sendi yang aktif atau yang bisa disebut dapat bergerak. Fungsi utama sendi adalah memberikan gerak yang fleksibel dalam tubuh. Berdasarkan fungsinya, persendian dibedakan menjadi 3, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati merupakan pertemuan persambungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan, contohnya tengkorak. Terus sendi ini umumnya dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa dan kartilago. Sendi kaku merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang memiliki gerak terbatas, contohnya tulang pergelangan tangan. Yang ketiga itu ada sendi diartosis atau synovial, merupakan pertemuan atau persambungan antara tulang yang mungkin tulang melakukan gerakan secara bebas, contohnya sendi lurus, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi plana. Selanjutnya berdasarkan bentuk permukaan tulang. Sendi berdasarkan bentuk permukaan tulang ini dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama articulatio plana, yang kedua articulatio gingivimus, dan yang ketiga articulatio condylaris. Yang keempat articulatio herdia, dan yang kelima articula ellipsoidea, yang keenam articulatio stellaris, yang ketujuh articulatio trochoidea, yang ke-8 articula
trochlearis. Yang ketiga itu kita masuk yang ketiga, materi ketiga, macam-macam persambungan dan persendian. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang kemungkinan dilakukan, yaitu sendi sinartosis. Sendi sinartosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Dan yang kedua, ada sendi amiartrosis. Sendi amiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, ada sendi diartosis. Sendi diartosis adalah sendi yang dapat digerakkan bebas. Contohnya sendi diartosis adalah sendi pada siku, lutut, tulang-tulang, pergelangan tangan dan pergerakan kaki. Pada bagian tulang ujung penyusun sendi diartosis dilapisi kartilogi atau yang disebut tulang rawan. Fungsi kartiologi adalah agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang, yaitu satu dengan tulang yang lain. Yang menyusul persendian di dalam sendi diartosis juga terdapat cairan sinovial. Fungsi cairan sinovial adalah sebagai pelumas sendi. Sendi diartosis adalah dibagi 5 jenis sendi diartosis, dan contohnya yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lainnya. Contohnya itu kayak sempit dibandingkan sendi peluru. Contohnya seperti tulang pinggul dan tulang paha. Sendi engsel adalah yang kedua itu ada sendi engsel. Sendi engsel adalah tipe sendi yang mempunyai gerakan satu arah ke depan atau ke belakang. Sendi engsel mempunyai ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Contohnya itu ada siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar ini berfungsi sebagai proses dan ujung tulang lainnya yang berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya itu tulang tengkorak dan tulang leher contohnya. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana adalah pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat digerakkan tulang ke dua arah, yaitu belakang dan ke samping. Contohnya sendi pelana adalah pada pangkal ibu jari. Sendi pelana. Sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Sendi geser kemungkinan tulang bergerak ke depan ke belakang. Contohnya sendi geser adalah sendi pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pergelangan tulang belakang. Dan yang keempat, kemungkinan gerakan sendi persendian. Bergerak sendi merupakan hasil kerja otot rangka yang melekat pada tulangnya, membentuk artikulasi dengan cara memberikan tenaga. Tulang hanya berfungsi sebagai pengungkit dan sendi sebagai penumpu. Beberapa pergerakan sendi antara lain adalah yang pertama, fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara dua tulang. Contohnya saat menekuk siku, menekuk lutut, atau menekuk trosos ke arah samping. Dorsofleksi adalah gerakan menekuk telapak kaki di pergelangan ke daerah depan atau meninggalkan daerah dorsal kaki. Itu yang kedua, ada ekstensi. Ekstensi adalah gerakan yang memperbesar sudut antara dua tulang. Yang ketiga, abduksi. Abduksi adalah gerakan bagian tubuh menjauhi garis tengah tubuh seperti gerakan anak ibu jari, tangan, dan jari kaki. Yang keempat, aduksi adalah gerakan bagian tubuh saat kembali ke aksi utama tubuh. Kembalikan dari gerakan abduksi. Yang kelima itu ada rotasi, adalah gerakan tulang yang berputar di sekitar aksi pusat tulang itu sendiri tanpa mengalami dislokasi
lateral seperti saat menggelengkan kepala untuk menyatakan tidak. Yang keenam ada inversi. Inversi adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke dalam atau ke arah medial. Yang ketujuh ada eversi, adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang kemungkinan telapak kaki menghadap ke arah luar. Yang kedelapan itu ada protraksi. Protraksi adalah memajukan bagian tubuh seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan atau memfleksi girdle pektoral untuk membungsungkan dada. Yang kesembilan ada retraksi. Retraksi adalah gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang seperti saat mentraksi, mandibulasi. Yang ke-10 ada evasi. Evasi itu adalah pergerakan struktur ke arah superior seperti saat mengantupkan mulut. Dan yang ke-11 ada depresi. Depresi adalah menggerakkan suatu struktur ke arah inferior seperti saat membuka mulut. Pembahasan terakhir yang kelima yaitu faktor yang memperkuat persendian. Yang pertama itu lakukan olahraga secara rutin. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa jarang berolahraga dapat membuat otot tulang dan sendi menjadi lebih lemah. Jarang melakukan aktivitas fisik dan diketahui dapat meningkatkan risiko radang. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan sendi disarankan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya minimal 30 menit setiap hari atau minimal 3 kali 5 kali seminggu. Tak hanya baik untuk kesehatan tulang dan sendi, rutin olahraga juga baik menjaga kesehatan dan fungsi jantung serta melancarkan aliran darah. Yang kedua itu penuhi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Vitamin D ini dan kalsium adalah dua jenis nutrisi yang berperan penting dalam menjaga kekuatan serta kesehatan tulang dan sendi. Kekurangan kedua asupan nutrisi tersebut diketahui dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, tubuh dapat rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi, tempatnya jam 9 pagi, atau mengonsumsi suplemen vitamin D. Sementara itu, untuk mencukupi kebutuhan kalsium dapat mengonsumsi makanan tinggi kalsium seperti susu, keju, yogurt, terus kacang-kacangan, dan suplemen kalsium tambahan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah atau materi yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.